Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Febriana akan mempresentasikan literatur review dalam bentuk PowerPoint yang berjudul Kualitas Lingkungan Udara Parameter Biologi dengan Gangguan Kesehatan. Adapun abstraknya yaitu pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Pendahuluan, perwujudan kualitas lingkungan yang sehat merupakan bagian pokok di bidang kesehatan udara sebagai komponen lingkungan penting dalam kehidupan sehingga dapat memberikan daya dukungan bagi makhluk hidup untuk hidup secara optimal. Adapun metodenya yaitu literatur review dilakukan berdasarkan isu metodologi dari beberapa jurnal. Dari 6 penelitian jurnal yang digunakan, 5 diantaranya yaitu jurnal internasional dan 1 diantaranya yaitu jurnal nasional. Hasilnya yaitu berdasarkan 6 penelitian, didapatkan bahwa udara mempengaruhi kesehatan hidup manusia, yang dimana bergantung erat pada kualitas lingkungan biologisnya, serta dapat menjadi penyebab terjadinya gangguan kesehatan pada manusia. Adapun kesimpulannya yaitu dari ke-6 jurnal yang telah diambil, berdasarkan parameter biologi dengan gangguan kesehatan, ada berbagai macam masalah kesehatan yang dilibatkan, yaitu mikroorganisme, bakteri, jamur, maupun polusi udara, baik itu dari ventilasinya yang buruk, sistem HVAC yang kurang terawat, kualitas udara yang kurang baik dalam ruangan operasi, serta pada saat pandemi COVID-19. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui kualitas lingkungan udara parameter biologi dengan gangguan kesehatan. Hasil dan pembahasan. Jurnal internasional yang pertama, tujuannya yaitu untuk menilai derajat kontaminasi jamur dan bakteri di Universitas Clinical Center di Banjaluka yang terhubung langsung dengan sistem HVAC-nya. Metodenya yang digunakan yaitu prosedur analisis dan analisis statistik. Sampelnya yaitu dilakukan di 22 ruangan HVAC dan di 13 ruangan HVAC. Hasilnya yaitu memberikan informasi tentang konsentrasi mikroorganisme di udara dalam ruangan dan menjelaskan polusi bakteri dan jamur dalam hubungannya dengan sistem HVAC di dalam unit di pusat klinik Universitas di Banjaluka. Jurnal internasional yang kedua yaitu tujuannya untuk menganalisis dampak kebijakan karantina dan jarak sosial yang diterapkan akibat pandemi COVID-19 pada tingkat polusi udara di 4 kota besar yaitu Sao Paulo di Brazil dan Paris di Prancis. Metodenya yaitu menggunakan model linear umum atau GLM. Sampelnya yaitu kualitas udara dan iklim harian dikumpulkan untuk 4 kota besar secara total. Hasilnya yaitu penelitian ini menggabungkan data polusi udara dan meteorologi di 4 kota paling terkenal di dunia. Jurnal internasional yang ketiga, tujuannya yaitu untuk mengetahui kualitas mikroba lingkungan udara dalam ruangan dan praktik higienis penjamu makanan di kafetaria Universitas Haramaya, Ethiopia. Metode yang digunakan yaitu teknik passive air sampling. Sampelnya yaitu sebanyak 36 sampel udara dikumpulkan dari kantin dan diambil 42 sampel usap dari tangan dan pakaian penjaga makanan untuk analisis mikroba. Adapun hasilnya yaitu mengungkapkan bahwa jumlah bakteri pada lingkungan indoor kafetaria berbeda dari ruangan satu ke ruangan lainnya. Jurnal internasional yang keempat, tujuannya yaitu untuk mengetahui sistem pemantauan kualitas udara di Malaysia dan membandingkan standar kualitas udara ambien Malaysia dengan standar global. Metodenya yaitu menggunakan metode regresi kuadrat terkecil 2 tahap dan metode statistik. Sampelnya diambil yaitu polusi udara di Malaysia dan di negara lainnya. Hasilnya yaitu dampak kesehatan dari polusi udara dibahas dibandingkan dengan studi global. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Malaysia masih jauh dari tren global. Berbagai asosiasi polutan udara masih banyak menjadi celah penelitian di Malaysia. Penelitian ini menunjukkan bahwa polusi udara mempengaruhi terhadap kesehatan manusia. Jurnal internasional yang kelima bertujuan untuk memberikan gambaran umum dari bukti dalam literatur tentang polusi udara dalam ruangan di rumah sakit dan pengaruhnya terhadap pasien dan staf. Metodenya yaitu dilakukan screening terhadap 117 artikel sesuai dengan kriteria inklusi. Sampelnya yaitu dari 250 makalah di seluruh dunia diidentifikasi dan didapatkan 117 artikel dipilih untuk kemudian ditinjau. Hasilnya yaitu menjelaskan bahwa berdasarkan obat gawat darurat, senyawa kimia yang dihirup petugas perawat setiap hari menciptakan partikel udara yang mengandung bahan kimia dalam jangka waktu yang lama dan juga terdapat polutan biologis dan non-biologis di lingkungan pengelolaan. Jurnal nasional tujuannya yaitu
eee, untuk mengetahui kualitas udara dalam ruang operasi terhadap parameter mikrobiologi terkait dengan konsentrasi kuman dan faktor penyebab keberadaan kuman di udara pada ruang operasi, serta strategi dalam pengelolaan kualitas udaranya di Rumah Sakit X Jambi. Metodenya yaitu dilakukan dengan menggunakan air sampler mass NT100 dan dianalisis dengan metode angka lempeng total. Sampelnya yaitu dilakukan pada sifat fisik udara dan sarana prasarana yang ada pada ruangan operasi. Hasilnya yaitu menunjukkan kualitas udara pada semua ruang kamar operasi belum memenuhi standar baku mutu untuk parameter mikrobiologi dengan jumlah kuman pencemar tertinggi yaitu 600 CFU per meter kubik dan terendah 30 CFU per meter kubik dengan rata-rata 260 CFU per meter kubik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.